Pada saat Perang Pasifik terjadi, Jepang sedang dalam ambang menuju kehancuran. Karena Jepang mengalami beberapa kekalahan. Tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945, para sekutu melakukan pengeboman kepada Hiroshima dan Nagasaki, sehingga membuat Jepang semakin terdesak. Sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Namun ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. Surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats of sailors standing out predominantly in the sea of heads that we can see both to our right and to our left. Bung, bangsa Jepang sudah mengakui kekalahan mereka. Inikah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini? Bukankah urusan kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi Bung, sebaiknya kemerdekaan segera kita laksanakan tanpa campur tangan PPKI. Karena jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan menganggap kita bentukan Jepang. Karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan ini, Bung. Selagi kita masih dalam masa vacuum of power. Hah? Vacuum of power? Ya, tadi saya dengar dari radio kalau Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jadi ini adalah kesempatan kita, Bung, untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Sultan Syahrir langsung bergegas pergi ke kediaman Soekarno untuk membicarakan hal ini bersama dengan para golongan muda. Pada tanggal 15 Agustus 1945, jam 10 malam, datanglah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada perlu apa saudara datang kemari? Bung, tadi saya mendengar kekalahan Jepang atas sekutu dari radio divisi London di Bandung. Maka dari itu kami setuju Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Bung, kita tidak bisa mempercayai PPKI karena PPKI bentukan Jepang, sedangkan kemerdekaan Indonesia bukanlah dari bangsa lain, melainkan dari bangsa kita sendiri. Bukan begitu. Kita harus membicarakan ini dengan PPKI karena ini adalah tugas PPKI, yaitu untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kita harus merebut kekuasaan kita, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa dan raga kami, Bung. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berdiskusi dengan para golongan tua dahulu. Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu. Mereka pun bergegas meninggalkan kediaman Soekarno. Meski dengan wajah kesal, tetapi mereka tetap tidak putus asa. Mereka pun langsung menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, saudara-saudara, tampaknya golongan tua tidak menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar. Bagaimana kalau kita mengasingkan mereka berdua agar tidak terpengaruh oleh Jepang? Di mana kita mengasingkan mereka? Bagaimana jika di Rengas Dengklok? Ya, saya setuju. Baiklah, kita laksanakan malam ini juga. Pada malam hari, Soekarno dan Hatta dibawa langsung oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok.
yang dikawal oleh pasukan peta. Ya, ada perlu apa nih kembali? Bung, mari ikut kami ke Rengas Dengklok. Lepaskan saya. Ya, ada apa kalian datang ke sini? Bung, mari ikut kami. Hei, kalian mau saya kemana? Sesampainya di Rengas Dengklok, para golongan muda pun langsung membahas kembali mengenai proklamasi kepada Soekarno dan Hatta. Bung, kami menginginkan kemerdekaan atas hasil usaha kita sendiri, bukan dari bangsa lain. Tenang, tolong lepaskan dulu ikatan mereka. Setelah Soekarno dan Hatta berunding dengan para golongan muda, Soekarno dan Bung Hatta pun akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ini ditulis oleh Soekarno di kediaman Laksmana Maeda. Namun, rumusan teks proklamasi ini nantinya mengalami 3 kali perubahan. Dan setelah mengalami beberapa perubahan, naskah proklamasi ini langsung diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti, tolong ketik naskah. Baik, Bung. 17 Agustus tahun 1945. Setelah usai perundingan di kediaman Laksamana Maeda, Soekarno pun pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya sudah berjalan dengan baik. Bu, kita akan melaksanakan proklamasi kita besok dalam upacara bendera. Oh ya, tapi Pak, bukankah kita belum punya bendera? Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan bendera tersebut? Boleh-boleh saja, tapi Pak, ibu hanya punya kain merah dan kain putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, buatlah bendera dengan sederhana, yang penting sudah berusaha. Baiklah kalau begitu. Pak, ibu punya ide bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih? Bagaimana? Ide yang bagus. Baiklah kita namakan saja bendera itu Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, kalau begitu ibu jahit dulu benderanya. Baik. Pada akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, pada jam 10 pagi di tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan beratus-ratus tahun. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya, saudara-saudara. Dengan ini, kami menyatakan kedaulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama Indonesia, Soekarno-Hatta.
tanah air.